Epimi artinya meninggalkan. Berarti yang jelas artinya adalah, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa meninggalkan dosa, bukan mengampuni. Tunggu. Saya jadi lucu saya rasa. Kata. Apa boleh saya buka kamera untuk membuktikan? Aduh, tunggu dulu cuma saya jadi lucu mau saya. Dia kan? Nggak mau. Tunggu. Goyang begini. Kan goyang dia kan, goyang. Enggak goyang. Saya Gini tunjukkan cuma ya. kamera original Tunggu teksnya dulu. kitab saudara Dengarkan. Epimi. Dengarkan saya dulu sekali. Iya, Anda udah ngomong nanti. Iya, nanti kita bawa ke situ. Tunggu dulu ya. Saya mau bicara sebentar gini. Di KJP ini disebutkan to forgive sins. Artinya di sini untuk mengampuni dosa. Oke, sudah. Jadi kalau Anda tunggu dulu. Iya, nanti Anda bahas Yunani, silakan. Tunggu dulu. Saya mau berkata dulu kan. Jadi, ketika Anda mengatakan bahwa di sini bukan mengampuni dosa, Anda juga menganggap bodoh yang menerjemahkannya ke bahasa Inggris dari bahasa Yunani, betul nggak? Bodoh-bodoh aja, Bang. Artinya dari 3 literatur yang saya baca, ada terjemahan Lai, terjemahan Indonesia literal translation, satu lagi King James Version. Cuman Anda yang betul, orang ini 3 salah. Terus kenapa Anda berani ke original? Kalau Anda berada dalam kebingungan, kenapa Anda kembali ke original teksnya? Mari kita buka. Ya, gantian kita ya. Pegangan yang kencang. Pintar sendiri begitu. Bukan, saya nggak pintar. Saya ini saya hanya modal belajar, Bung. Saya bukan pintar, saya orang belajar. Nih. Bukan orang apa-apa. Nih. Ini Alkitab Sabda nih. Alkitab Sabda, bukan karangan saya nih. Alkitab Sabda ini, Bos. Markus 2:10. Ini kata mengampuni kan? Nih. Nah, kita lihat kata mengampuni itu kodenya apa di sini? Mengampuni. Ini kodeks tertua ini. Angka 6863 nih. Dari kodeks Sinaiticus yang diambil ini 863 mengampuni. Kita klik, cikluk. APMI. Oke, 863 APMI. Apa arti APMI? Ini. Apa itu? Meninggalkan. Nih. Dalam TB meninggalkan. Terus. Apalagi sebelahnya? Sebelahnya. Ini sebelahnya apa itu? Mengampuni. Nih, meninggalkan. Ini terjemahan lama nih. Nih. Di sebelahnya kan? Meninggalkan. Oke. Sebelahnya apa tuh? Sebelahnya apa? Anda nggak jujur kan? Ini mengampuni. Sebelahnya itu mengampuni kan? Meninggalkan. Jadi mana yang cocok padanan kata itu yang dimasukkan. Oke, sekarang bahasa Yunaninya mengampuni apa? Bahasa Yunaninya mengampuni Anda nggak jujur. Saya marah sama Anda. Nggak jujur Anda. Mengampuni bahasa Yunaninya apa? Ayo. Harus Anda tahu itu. Apa bahasa Yunani yang mengampuni? Hah? Tadi Anda itu Sincoro. Apakah Sincoro ini? PMI bukan Sincoro. Kalau Sincoro mengampuni. FIMI itu apa? Artinya apa? Ini. FIMI itu artinya apa? Artinya apa? Meninggal. Sebelahnya apa itu? Ini sebelahnya apa itu? Tafsiran. Mengampuni kan? Ini. Terus sampingnya lagi. Di sampingnya lagi? Biarkanlah. Sampingnya lagi? Akan ditinggalkan. Sampingnya lagi? Sudah diampuni. Sampingnya lagi? Ampunilah. Biarlah. Apa lagi? Memperbolehkan. Maka yang tepat adalah ini. Meninggalkan. Jedar. Belajar kok kayak gitu. Sedangkan bahasa mengampuni dalam bahasa Yunani itu adalah sincoro atau sinkoro. Itu mengampuni tuh. Itu baru mengampuni. Lebih baik Anda lari kayak tadi malam kabur. Gitu teman-teman. Jadi Kristen ini memang adalah serigala yang suka memaksakan kehendak apapun mereka pretelin supaya Yesus itu menjadi Tuhan. Kenapa demikian? Karena kalian ini adalah serigala. Yesus sudah sangat jelas mengakui bahwa segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada muridku, dan muridku percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Mereka percaya. Aku mengenal muridku, muridku mendengar suaraku, muridku mengikuti aku. Nah, murid-muridku yang mendengarkan suaraku, murid-muridku yang mengikuti aku, percaya bahwa aku adalah rasul. Selesai.
Muncul Kristen kemudian mencari data-data untuk menuhankan Yesus. Maksudlah Markus 2 nomor 10, Markus 2 nomor 7. Padahal semua data-data tinta merah yang Anda sajikan ini, Yesus semuanya sudah sajikan lebih dulu. Kalau itu adalah benar ucapan Yesus, maka ucapan Yesus yang tinta merah ini semuanya telah Yesus sampaikan kepada pengikutnya. Dan ending daripada semua penyampaian, Yesus mereka percayai sebagai Rasulullah. Turunda, mau nanya dong. Silakan. Itu Markus itu menulis katanya Yesus kan? Markus yang menulis yang tadi di Markus 5 nomor 2 sampai 10 itu kan Markus katanya perkataan Yesus kan di situ kan? Iya betul, menurut mereka. Sekarang kapan Yesus ini bertemu Markus? Gak pernah. Sehingga buli-bulinya Yesus mengatakan hal demikian di depan Markus? Gak pernah. Berarti buatan loh itu. Buatan manusia. Markus ini pengikut Paulus. Itulah makanya aku bilang, makanya Yesus mengatakan semua firman, jadi percuma mau Kristen mau goyang bahenol atau apapun, tak akan pernah menggugurkan pengakuan Yesus. Yesus sudah mengakui muridnya, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Kalau sudah mereka terima, berarti bukan akan diterima. Sedangkan Markus baru akan menerima, Lukas baru akan menerima, Paulus baru akan menerima nanti puluhan tahun setelah kejadian Yesus berkata begini. Tapi lebih tepatnya itu Gurunda bukan baru akan menerima, yang sebenarnya itu baru akan mengarang kalau saya. Nah, ya itu dia betul. Nah ini tuh kalau yang baru akan mengarang itu yang di Matius 7 nomor 15. Buah-buah dari pengajaran nabi palsu dari hasil karangannya menyebabkan orang bermujizat, bernubuat, mengusir setan dan memanggil Yesus sebagai Tuhan. Itulah buah-buah karangan yang muncul setelah Yesus. Sedangkan Yesusnya mengatakan, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada muridku, dan muridku telah menerimanya. Telah menerima berarti bukan baru mau melakukan penyelidikan, bukan baru mau tiru meniru, bukan baru mau menjiplak tulisan yang lebih tua. Mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya dengan benar bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti Yesus memproklamirkan kepada dunia, wahai dunia, ketahuilah bahwa aku telah menyampaikan semua firman kepada murid-muridku, dan murid-muridku percaya bahwa aku adalah utusan Tuhan. Muridku percaya bahwa akulah Rasul Allah. Ibrani 3 nomor 1, Yesus adalah Rasul dan Imam. Ini pengakuan Yesus sendiri. Berarti muridnya. Dan satu lagi, Daeng, kalau Yesus memang iman mereka katanya bisa mengampuni dosa, kenapa harus mati terkutuk? Ya. Makanya saya katakan tadi. Makanya tadi saya katakan, Bapak, ampunilah dosa mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus sendiri yang mengatakan itu kok. Bapak, ampunilah dosa mereka. Kalau dia bisa mengampuni, kenapa tidak langsung dia mengampuni? Kalau dia bisa mengampuni, kenapa dia harus mengorbankan darahnya di atas tiang salib kayak Dewa Molok? Kenapa? Dia tinggal mengatakan, kalian semua dosamu telah selesai masalah. Tapi kan tidak. Kenapa tidak demikian? Karena Tuhan mengatakan dalam Yehezkiel 18, yang berdosa yang menanggung dosa, yang beramal kebajikan yang menerima kebajikan, yang pasti akan dihukum dengan kefasikannya, dan yang berbuat baik akan dihukum dengan kebaikannya. Itu selesai. Oh, tiba-tiba muncul mati di atas tiang salib, padahal dia bisa mengampuni dosa. Jadi kesimpulan saya gini, Bung. Kristen ini memang benar-benar terbukti sebagai serigala yang dinubuatkan. Karena murid Yesus percaya Yesus hanya Rasul. Selesai. Muncul kemudian ajaran Yesus adalah Tuhan. Nah, serigala itu. Sabar. Jadi yang ingin saya tekankan di sini, saya tidak mencari agama siapa yang benar, agama siapa yang salah. Jadi saya ingin saya tekankan di sini, tadi Bung Juma sendiri sudah mengakui kalau Isa itu lahir di Jericho, sedangkan Yesus di Bethlehem.
Yesus bisa mengampuni dosa, Isa tidak. Yesus disalib, Isa tidak. Yesus itu Tuhan, Isa hanya rasul atau nabi. Jadi dari situ saya ingin mengatakan bahwa Isa dan Yesus tidak ada satupun kesamaannya. Jadi mereka ini berdua adalah oknum yang berbeda. Jadi nggak ada hal yang perlu diperdebatkan dari Isa dan Yesus itu sendiri. Karena memang itu dua hal yang berbeda begitu. Anda setuju, Bung Zuma? Saya tidak setuju karena itu adalah iman Anda, bukan imannya Yesus. Jangan Anda menipu di sini, Bung. Sekarang saya balik tanya. Dari pernyataan saudara barusan, menurut Yesus, semua perkataannya yang dia sampaikan kepada Bani Israel menyebabkan Bani Israel muridnya percaya dia Rasul Tuhan atau dia Tuhan itu sendiri. Jawab. Saya sudah menyebutkan banyak sekali perbedaan Yesus dan Isa. Ini bukan masalah Sedangkan perbedaan. Anda tidak bisa menyebut. Ini bukan masalah perbedaan. Tunggu dulu. Ini bukan masalah Bagaimana perbedaan. mungkin? Pertanyaan saya, apakah segala firman yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya membawa murid-muridnya percaya dia Tuhan atau dia Rasul Tuhan? Jawab. Murid-muridnya percaya dia Tuhan. Mana dalilnya? Ya, Yohanes 13 ayat 13. Itu pengakuan Yesus, Yohanes 17 nomor 8. Coba Anda baca. Pengakuan Yesus. Anda menanya pengakuan muridnya kan? Pengakuan Yesusnya. Ulangi pertanyaan Anda tadi. Oke. Menurut saudara, Yesus mengajarkan segala firman kepada Bani Israel, kepada murid-muridnya. Menurut Yesus, murid-muridnya percaya Yesus itu Rasul Tuhan atau Tuhan itu sendiri? Menurut Yesus. Ya, menurut Yesus. Pertanyaan Anda seperti apa? Menurut Yesus atau menurut murid-muridnya? Menurut Yesus, apakah murid-muridnya setelah menerima semua firman dari Yesus, murid-muridnya percaya dia adalah Rasul Tuhan atau dia adalah Tuhan itu sendiri? Menurut Yesus. Dia adalah anak Allah. Dia anak Allah menurut murid-muridnya. Coba Anda baca Yohanes 17 nomor 8. Dia anak Allah menurut murid-muridnya. Bisa saya tunjukkan dalilnya? Anda baca Yohanes 17 nomor 8. Enggak, saya tunjukkan ya dalilnya di mana Anda murid-muridnya comot-comot mengatakan ayat dia itu. adalah anak Allah. Saya enggak Anda yang comot-comot ayat. Yesus Jangan tidak fitnah, comot Juma. ayat. Yesus Jangan fitnah mengatakan dong. segala firman. Anda puasa kan? Jangan fitnah lah. Ini Yesus mengatakan segala firman. Anda hanya membawa satu Anda kata. tadi bertanya. Anda bertanya. Menurut muridnya, menurut Yesus itu siapa? Menurut menurut Yesus juga. Mana? Iya, menurut Yesus juga. Pengakuan Yesus bahwa muridku mengakui aku adalah Tuhan. Mana? Kalau seperti itu tidak ada. Tapi ada pengakuan. Tapi ada gini, tidak pengakuan Yesus. Murid-murid Yesus, dia itu anak Allah. Nah, sekarang ada nggak pengakuan Yesus bahwa muridnya pengakuan percaya muridnya yang terpenting kan? Pengakuan muridnya yang terpenting. Yesusnya yang penting. Bukan muridnya. Kalau kalau pengakuan muridnya. Yang terpenting itu adalah Yesus. Kamu nakal juga. Pengakuan Yesus, Anda perlu lihat. Anda framing lagi, silakan. Framing dulu ya, oke. Udah? Belum? Apa? Kenapa? Okay. Kenapa? Udah framing belum? Belum lah. Udah selesai atau belum nih? Cuman. Murid Yesus, dengarkan saya, Bung. Ini Yesus tidak mencomot ayat. Yesus tidak mengambil satu ayat seperti kamu, tidak mengambil satu data, tidak mengambil satu dalih. Yesus mengambil semua ayat firman-firman yang ditugaskan untuk ia sampaikan. Yohanes 4 nomor 34. Siapapun yang diserahi tugas oleh Allah untuk menyampaikan firman Allah, maka dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Yesus menyampaikan firman kepada Bani Israel. Semua firman yang Yesus sampaikan kepada Bani Israel menghasilkan ending di mana menurut Yesus, setelah murid-muridnya menerima segala firman dari dirinya, murid-muridnya kemudian benar-benar tahu, murid-muridnya kemudian benar-benar percaya bahwa Yesus adalah Rasul utusan Tuhan. Itu menurut Yesus. Ayo, bantai ini. Silakan Anda bantah. Itu Jangan Anda. Saya merasa lucu. Iya, oke, saya bantah ya. Coba Anda baca Yohanes 17 nomor 8. Anda baca dulu. Saya ingin dengar dari mulut Anda. Coba. Baca. Anda mengatakan saya comot-comot ayat, sementara Anda yang melakukan itu. Baca dulu pengakuan Yesus. Jangan pengakuan Bang Suma. Pengakuan Yesus. Baca cepat. Tunggu ya. Biar saya ambil.
Yohanes 17 nomor 8. Baca. Ini pengakuan Yesus. Yesus tidak comot ayat ini. Semua dia telah bacakan. Coba. Nakal. Memang kamu dari semalam bandel sekali. Karena Anda nggak jujur dalam berdiskusi cuma. Makanya Anda capek gini kan. Anda selalu capek nih ya. Coba berdalih capek Anda kan. Capek karena nih kejujuran itu yang utama loh cuma. Begini, di dalam Yohanes 14 ayat 9, dalam ayat ini Yesus menjawab Filipus, meminta Yesus untuk menunjukkan Bapa kepada mereka. Yesus berkata, Filipus, begitu lama aku bersama kamu dan engkau tidak mengenal aku. Barang siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa, tunjukkanlah kepada kami Bapa. Artinya di sini Yesus menyatakan iya dan Bapak itu satu. Jadi kenapa kamu comot data? Lagi? Kamu jangan comot data. Kok comot sih? Ini nggak baca Yohanes 17 saya. nomor 8. Coba Yohanes 17 nomor 8 kamu baca. Jangan comot-comot data kamu. Nakal memang ini. 17 nomor 8. Di sini kan jelas kan? Udah jelas di sini. Yohanes 17 nomor 8 coba baca. Satu. Anda mau apa lagi? Yohanes 17 nomor 8 baca. Nah, kali ini baca. Dibaca coba. Ini aku baca. Sebab segala perkataan yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Murid-muridnya setelah menerima segala firman yang kalian comot-comot itu, murid-muridnya percaya kalau Yesus itu apa? Tuhan atau utusan Tuhan? Anak Allah kalau murid-muridnya percaya. Loh, ini menurut Yesus. Murid-muridnya Yesus percaya menurut setelah murid-muridnya kan? Loh, Yesus yang mengakui setelah Anda ini kok gabrol? Ini perkataan siapa ini Yohanes 17? Sekarang yang Anda tanya menurut murid-muridnya kan? Menurut Yesus. Itu perkataan Yesus. Astagfirullahaladzim. Menurut Yesus, segala firman yang dia terima dari Tuhan telah dia sampaikan kepada muridnya dan muridnya telah menerimanya. Mereka murid-murid tahu dengan benar bahwa Yesus datang dari Tuhan dan mereka murid semuanya percaya bahwa Yesus lah, bahwa Bapa lah yang telah mengutus Yesus. Berarti murid-murid menurut Yesus, menurut Yesus murid-muridnya semua percaya kalau Yesus itu rasul. Ini murid Yesus. Satu ajaran, satu golongan. Satu kawanan murid Yesus percaya. Di mana murid Yesus menyatakan bahwa Yesus itu rasul? Coba tunjukkan dalilnya. Ini Anda ingin mengatakan Yesus bohong? Tidak. Tunjukkan dalilnya di mana Yesus Yesus mengatakan Yesus itu adalah muridnya. Kenapa Anda mau mencari dalil? Karena Yesus bohong. Kok Yesus bohong lagi Anda bilang? Yesus mengatakan semua murid percaya. Semua murid percaya bahwa aku adalah rasul. Kalau Anda menemukan ada murid menganggap Yesus Tuhan, berarti Yesus pembohong. Karena Yesus mengatakan semua muridnya percaya kalau dia adalah rasul. Berarti di luar daripada murid. Mana itu? Coba buka ayatnya. Di mana itu? Yohanes 17 ini benar-benar dari tadi kau disuruh baca. Memang kau nakal. Anda nggak bisa menunjukkan apa-apa cuma. Alkitab ini terang benderang loh. Ya, betul. Ini seterang perkataan Yesus. Maksudnya utusan itu rasul, Pak. Kebenaran, maksudnya begitu. Ya. Di mana? Itu kan maksudnya. Di mana? Ya tadi di ayat 17:8. Itu kan yang tadi saya baca itu ya. Sebab segala perkataan yang kau sampaikan kepadaku telah kau sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Pak datanya, mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Lah, engkau yang telah mengutus aku ini dikatakan sama Bang Suma sebagai rasul begitu loh.
Maksudnya di situ Ya. tadi seperti itu. Ya maksud Bang Zuma, tetapi sebenarnya ayat itu nggak menggambarkan itu loh. Iya, ya. Nih. Maksud Kalau Bang yang- Zuma memang seperti itu. Lalu gambarkan Tapi apa ayat Bang itu- Kebeneren? Gambarkan apa kalau bukan itu? Coba. Menggambarkan Dia gambarkan bahwa dia itu Tuhan yang diutus Tuhan atau gimana coba? dia menggambarkan bahwa dia berasal dari Allah. Itu yang di sini yang ditunjukkan. Yohanes 17 nomor 14, sama seperti mereka juga bukan dari dunia macam aku, kata Yesus. Jadi Anda yang Anda tiba-tiba jangan obo-obo melompat-lompat. mengatakan Anda Yesus itu Allah. melompat-lompat. Siapa yang melompat-lompat? Masih ayat yang sama, perikop yang sama. Masalahnya sekarang Anda tidak membaca Bible itu seutuhnya, lalu Anda terus cocokkan Begini, dengan Bu. dogma gereja yang penting Yesus Bung- Tuhan. Bung Pikai, tadi Iya. di Markus tadi Anda menyatakan karena ayat itu tidak mendukung keimanan Anda menyatakan itu tulisan siapa? Oke, kita balik di Markus ya. Begini. Oke, Begini, dengar. kenapa Anda tidak Sedikit. mempercayai Markus, Anda mempercayai Yohanes? Itu bukan debat jujur namanya. Anda Iya, itu saya tanya. debat pembohong Pikai. Iya, dengar. Sekarang si Markus ini menulis katanya Yesus kan? Betul kan? Bung, si Markus ini menulis katanya Yesus, betul? Kenapa pingsan? Jawab. Bukan Si Pak pingsan. Markus Saya sebenarnya- menulis katanya Yesus, Anda itu, betul? tunggu dulu. Kenapa kau minta Sebaiknya tunggu? kita- Saya dari tadi tunggu kamu Iya. loh. Coba. Sebaiknya berdiskusi ini jujur gitu loh. Nah, malas sekarang aku kalau mau hanya uji harus apakah kamu berbohong. jujur atau kamu pembohong di sini, pembual. Kamu udah akui Sekarang si kalau Pak bohong. Markus, Bung, Bohong kan? Pak Di Markus ini tadi. menulis katanya Yesus, Tadi. betul? Markus menulis katanya Yesus, betul? Ya, oke. Betul apa salah nih? Betul. Ya, betul. Sekarang Ya, betul, kapan betul. harinya Betul. Yesus bertemu yang namanya Pak Markus dari Yunani itu, coba? Nah. Begini, Bu. Kapan Yesus pernah bertemu Siapa namanya yang- Markus dari Yunani? Kapan? Sehingga Yesus menceritakan Siapa yang kepada menuliskan Markus Al-Quran Anda? bahwa ada pengampun dosa, yaitu dia. Menurut Anda? Karena tadi sudah jelaskan sama Gunda Zuma, 12 murid yang dipilih oleh Yesus dalam Matius 10 nomor 5 sampai 6, ayat nomor 2 sampai 6, itu tidak namanya Pak Markus itu. Dan murid-murid itu tidak ada yang Dari- kemudian menuhankan Yesus. Nah, kamu ambil referensi ketuhanan Yesus dari siapa? Dari Thomas, dari Filipus, dari Markus. Begini, Bu. Yang saya Begini, tanya Bung mereka ini Patkai. sepo. Begini, Ya, Bu. Kenapa yang kalau kayak hari aku kau yang baca jawab itu. apa yang kau ditanya? Kapan Yesus bertemu yang namanya Pak Markus dari Yunani itu? Jawab. Begini, Bung. Ya, saya mau jawab, Bung Patkai. Silakan. Dengarkan yang Bung Patkai. Begini. Kenapa Eh, Patkai namaku? Sebut bagus jadi siapa orang nama ganteng Anda? dia bilang Patkai. Saya pikir Anda Salah, Patkai Pak. Pikai. karena sifat Anda mirip. Patkai, ya betul. Pikai. Salah. Saya pikir Ya udah mulai Patkai. cerdas nih, mudah-mudahan Saya ingat kami nanti akan cerdas. Coba. Patkai. Oke, Bung Patkai ya. Mm-mm. Artinya Jawab dong ke Bineren. Iya, udah ini saya jawab. Oh iya, oke. Ya, oke. Artinya dari statement yang Anda keluarkan, Anda tidak mempercayai Markus. Jadi Ya. kalau Anda tidak mempercayai Markus, apa dasarnya Anda mempercayai yang menulis Yohanes? Artinya kitab Kenapa ini ditutup malah aja, curhat? nggak boleh Anda percayai. Bukan curhat. Aku cambuk juga orang nih. Saya hanya menyatakan tanya. Anda tidak percaya Markus, tidak percaya Yohanes, ya udah selesai. Bong, dengar. Kenapa kami orang tidak percaya sama yang namanya Pak Markus, Pak Yohanes, Pak Paulus, Pak Luk? Karena mereka inilah oknum-oknum dari Yunani yang tiba-tiba membuat Tuhan-Tuhanan yang disematkan dengan ajaran dewa pagan, yaitu Yesus. Framing. Nah sekarang saya tanya samamu, kapan Yesus bertemu yang namanya Pak Markus? Kok tiba-tiba Anda Yesus hanya pernah mengatakan sama Markus? Coba. Tunggu dulu. Anda hanya mengambil ayat yang sesuai dengan keimanan Nah, Anda kenapa di sini. kemudian tidak Dan ada ketika ayat tidak Trinitas? sesuai, Anda menuduh penulisnya itu tidak bisa dipercaya. Bung. Jadi Kalau Anda kamu- ini sebenarnya orang yang sekarang tidak langsung jujur beda dalam ayat. berdiskusi, Patkai. Ya coba kita uji. Siapa yang tidak jujur? Trinitas Apa yang ada diuji? kata tulis di Bible? Anda yang perlu diuji. Coba kita uji. Anda itu nggak Siapa jujur. yang sekarang cumut ayat atau langsung tidak ada ayat? Trinitas itu kamu jumpa ayat di mana di Bible?
Wah, ganti tema nih. Tadi kita nggak Ini kita menguji Trinitas ini. tadi kita omongkan. Ke gereja hari Siapa Minggu Anda? itu, dengar. Sekarang Saya simpulkan, nanti kamu sanggak. Dengar. Dia Saya simpulkan ke kalau sanggak ya. kalah ya seperti ini, ganti tema Nggak ada lagi. kalahnya, Kalau nggak kalah ada. ya seperti ini. Saya akan balik ke situ, Ya jangan udah, balik ke situ. Selesaikan Tapi dulu begini. yang tadi. Balik. Dengar. Teruskan dulu di situ tadi. Sekarang ke Ngapain gereja hari lari-lari? Minggu itu ayat keberapa di Bible tertulis? Menyambut koloreng Anda rebana lari-lari. kebaktian Natalan itu tertulis di mana Kalau- di Bible? Nah sekarang kalau kalau kayak, Trinitas tertulis di mana? cara diskusi Anda, Sekarang saya capek. tanya sama Anda, Markus ini kapan bertemu dengan Yesus? Jangan jadi gepeng kau di atas. Ayo. Aku mau ke depan. Anda yang gepeng, Anda pengemis nih. Anda selalu menyamakan Yesus dengan Isa. Ketika saya tanya persamaannya apa, Anda nggak tahu apa. Bung, tidak usah lompat-lompat. Ada namanya gereja Isa Kalau Almasih. lompat-lompat, Anda yang Ada lompat-lompat, kata-kata kan? Isa Almasih. Alkitab Seleber 2011 menuliskan Isa Saya Almasih. akui ada kesamaan nama, tetapi dari sekarang kalau kau sudah sisinya akui, tidak kenapa kau tidak ada. mau kau celuk? Kalau kau sudah akui, Nama kenapa kau boleh bilang tidak sama, nama boleh sama. Tetapi tempat kelahiran, misinya, akhir hidupnya, Ya, dan karena Yesus statusnya itu itu berbeda. yang dimisikan sama orang Yunani menjadi Tuhan kepada orang-orang yang tidak sunat, itu misi Yunani kepada Yesus. Ya. Tetapi kepada Apapun Yesus itu tidak Kristus, sama. Yesus Masiha itu Ngapain misinya Anda menyampaikan menyamakan? kebenaran dari Tuhan. Sekarang jawab, kapan yang namanya Pak Markus bertemu Yesus? Coba. Kasihan saya Anda sama Anda Pat Oh, kau kesel sama dirimu. Gini. Sekarang kalau murid-murid Yesus nih masih hidup nih misalnya nih, murid-murid Yesus sekarang masih hidup misalnya ya. Kita lihat dari sudut pandang Islam. Apakah kemudian pola hidup murid Yesus yang asli tapi ya, dengan pola hidup Kristen, apakah akan kita temukan ada kesamaan? Di mana Yesus murid-muridnya bersunat, di mana Yesus murid-muridnya tidak makan babi, di mana Yesus murid-muridnya ibadah hari Sabtu, di mana Yesus murid-muridnya hanya menjadikan Yesus sebagai rasul. Apakah akan kita melihat pemandangan yang sama? Di mana murid-murid Yesus hanya masuk ke dalam sinagoge, di dalam tidak ada kursi, tidak ada meja. Mereka hanya berdiri kemudian sujud dalam beribadah. Mereka melepaskan sendal pada saat mereka ingin masuk ke rumah ibadah mereka. Pertanyaan saya, apakah kita akan menemukan gambaran yang sama antara murid Yesus yang awal dengan orang Kristen hari ini? Jawab dengan jujur. Anda jujur dulu. Coba sebutkan di mana murid-murid Yesus menyatakan bahwa Yesus itu adalah sebagai rasul. Coba tunjukkan dalilnya. Tadi Yesus yang mengakuinya loh. Yes, Anda bilang murid-muridnya menganggap Yesus sebagai rasul. Coba tunjukkan dalilnya loh. Yesus yang Lalu mengatakan Anda berkiralah itu. Yesus, aduh. Tadi pernyataan Anda di mana dalilnya? Saya Utusan jelaskan itu pernyataan rasul. Anda. Yesus Utusan itu ini rasul. yang mengatakan bahwa murid-muridnya mengakui bahwa Yesus itu utusan. Bahkan Yesus sendiri mengakui ada ratusan ayat dalih di dalam kitabmu yang adalah merupakan tinta merah. Yesus mengaku utusan. Bahkan Paulus Iya. dalam Ibrani 3 nomor 1, Yesus disebut rasul. Waduh. Makanya saya tanya, andai saja muridnya Yesus tidak mati dihabisi Paulus, anak-anak keturunan mereka hari ini apakah akan sama dengan keadaan Kristen? Makan babi, ibadah minggu, pesta Natal. Apa akan sama? Kalau keturunan dari 11 murid Yesus ini tidak dibunuh kemudian oleh Paulus, keturunannya hari ini apakah sama dengan Kristen hari ini? Jujur. Kalau saya jujur, saya merasa hari ini Anda terus mengemis menyamakan Yesus dengan Isa. Saya tidak Itu yang pernah saya dapat hari menyamakan ini. Yesus dengan Isa. Isa di Jadi dalam menurut kitabku. Anda dia sama? Yesus di dalam Jadi- kitabmu beda dengan kitabku. Isa itu beda. Isa Berarti tidak adalah ada. nabi. Isa adalah rasul. Dia kemudian Sedangkan mengajarkan Yesus Taurat Tuhan, dan kan? hikmat Injil. Sedangkan Iya, Yesus bagi betul. Kristen adalah Tuhan. Beda. Iya, oke, setuju. Berarti Anda mengakui Yesus yang di dalam Alkitab adalah Tuhan, ya kan?
Itu Tuhanmu, bukan Tuhanku. Iya, Tuhan saya. Tetapi Anda mengakui kan bahwa Yesus di dalam kitab saya adalah Tuhan saya. Tidak pernah kemudian Yesus di dalam Bibelmu mengatakan akulah Tuhan, akulah pencipta langit dan bumi. Tidak Anda pernah. lari lagi. Mana tunjukkan lari dalilnya? lagi. Mana tunjukkan dalilnya? Saya minta. Anda jangan memfitnah sesuatu kepada saya yang tidak ada. Di dalam kitabmu justru yang dibunuh di atas tiang salib itu Yudas, bukan Yesus. Di dalam kitabku yang mengajarkan Yesus itu Tuhan hanya Paulus. Untuk itulah Yesus mati, agar dia bangkit pada hari ketiga untuk menjadi Tuhan bagi orang lemah akal. Roma 14 nomor 9, itu baru dia jadi Tuhan. Tapi kalau di dalam kitabmu, berdasarkan ucapan Yesus sendiri, Yesus itu hanya Rasul. Tak ada yang bisa kamu bohongi, saudara. Ini sekarang, Bung. Sekarang saudara sana gini, orang-orang Roma, orang-orang Yunani angkatan pertama boleh saja dikibulin oleh orang-orang Farisi. Kenapa? Karena mereka adalah keturunan dari nenek moyang yang menyembah animisme, politeisme, Hellenisme Stoa. Mereka penyembah dewa-dewa tanpa kitab. Begitu orang Farisi datang menuliskan sebuah kitab dalam Septuaginta, mereka kemudian berterima kasih menerima kitab itu. Mereka senang kemudian. Itu bisa terjadi, kenapa? Di sana belum ada internet, di sana belum ada komputer, di sana belum ada kota. Tapi di zaman sekarang masih ada juga orang bahlul kayak begitu percaya ajaran Farisi. Itu kebangetan namanya. Semua sudah canggih. Yesus menampilkan data, kitab saudara menampilkan datanya. Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Murid-muridku percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti aku adalah rasul. Murid-muridku percaya bahwa aku adalah rasul. Nah, kalau mau ayat Anda masih pengemis, Bung. Nah, kalau mau ayat langsung sedikit, Bung ya. Dia mau ayatkan, kebenaran, mau ayatkan. Ibrani 3 nomor 1, sebab itu hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, dan apa di situ dikatakan, pandanglah kepada Rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Jadi kau bilang kan, di mana para murid itu meminta dia itu Rasul kan? Mau pingsan lagi kau? Lanjut. Ya, jadi hanya iman Kristen inilah. Bohong kayak Anda malah bisa pingsan. Dengar. Ini saya kasih data kepada saudara ya. Saya kasih data. Lukas 1 nomor 8, Bung. Ini data. Ini sekarang semakin canggih dunia, Anda kok masih kayak orang primitif. Di dalam Lukas 21, dengarkan, Bung, dengarkan. Waspadalah. Ini Yesus minta kepada muridnya nih. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan menggunakan namaku dan berkata akulah dia. Ini Yesus diajarkan akulah dia. Yesus diajarkan sebagai Tuhan ini. Waspada kepada orang yang mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan. Kata Yesus. Sehingga murid-murid yang percaya kepada Yesus mendudukkan Yesus hanya sebagai rasul. Di luar Yesus, di luar murid Yesus akan mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Siapa itu? Serigala berbulu landa. Itulah Anda. Abang semua jangan melampaui batas lah. Melampaui batas. Inilah kata Yesus, saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti. Nah, setelah Yesus mengajar kepada Bani Israel muridnya, siapa yang datang kemudian? Kepada murid-murid Yesus dengan mengaku sebagai murid Yesus, utusan Yesus, bertemu Mesias di padang gurun, bertemu Mesias dalam bilik. Itu siapa tuh? Itulah yang harus murid-murid Yesus waspadai. Anda capek sekali begini berbohong terus loh. Capek Anda kan? Kok saya bohong? Coba kau baca. Iya, Lukas 21 nomor 8 ini yang harus diwaspadai di sini siapa? Yang Anda bacakan itu betul, tetapi artinya itu Anda preteli, itu yang jadi masalah. Oke, coba Anda yang bahas Lukas 21 nomor 8. Silakan. Saya mau mendengar. Silakan. Waspadalah. Coba. Lukas 21 nomor 8. Oke, saya buka dulu ya. Iya. Bacanya yang lengkap, Pak, kebenaran. Baca yang lengkap katanya. Kalau perlu dari data 1 sampai data 1000. Ya, enggak, ayat selanjutnya aja. Oh, ayat selanjutnya.
Sampai kepada data nomor 12 ya, supaya poinnya kita dapat. Silakan. Lukas 21 ayat 8 ya. Siap. Waspadalah. Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semua itu terjadi dahulu, tetapi tidak berarti kesudahannya akan segera datang. Dia berkata kepada mereka, bangsa bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semua itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja, penguasa-penguasa oleh karena namaku. Ya. Apa kata nomor 12-nya? Sebelum penyesat itu datang, mengatakan aku Tuhan, terlebih dahulu apa? Terlebih dahulu muridnya Yesus diapain? Dianiaya. Siapa yang menganiaya murid-murid Yesus? Orang yang tidak percaya kepada Yesus. Siapa? Orang yang tidak percaya kepada Yesus. Siapa yang datang kepada murid Yesus kala itu siapa? Oke, saya ambil ya. Bentar. Kalau saya lihat sih ayat ini kan yang ada minta tadi kan di ayat 8 kan? Betul nggak? Sebelum penyesat itu datang mengajarkan Yesus itu Tuhan, penyesat ini terlebih dahulu menganiaya muridnya. Nah, siapa yang menganiaya murid Yesus? Kalau di ayat 8 itu kan di sini kan disuruh kita berhati-hati tuh dan bukan tidak kita, terberdaya oleh bukan kita, murid Yesus. Bukan Anda juga. Bukan Anda juga. Murid Yesus. Mana Anda di sini? Iya kan? Bukan Anda di sini. Ini murid Yesus. Kamu di sini merujuk kepada Bani Israel. Dengarkan dulu. Berhati-hati terhadap orang-orang palsu yang mengaku sebagai Mesias atau penebus. Itu yang di ayat ini kan, agar kita tidak mereka tidak mudah tertipu. Anda mentafsirkan lari ke iman Kristen itu. Dudukan perkara ini pada keadaan secara histori. Di sini terang, waspadalah supaya kamu di sini murid Yesus, manusia-manusia bersunat dan tidak makan babi dan ibadah Sabat ini, bukan Kristen. Supaya jangan disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku. Maksudnya dia pakai nama Yesus untuk mengajar, untuk ngaku-ngaku nabi, ngaku-ngaku rasul, ngaku-ngaku pengikut, dan mereka akan berkata, akulah dia. Maksudnya akulah dia ini, orang-orang yang menggunakan nama ini, Yesus, akan mengajarkan bahwa Yesus itu Tuhan. Itu maksudnya. Saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti. Makanya mana keturunan ke-11 murid Yesus yang menjadi Kristen? Anda aneh nih. Loh, kok aneh? Lalu Yesus mengatakan di data nomor 19-nya apa dikatakan oleh Yesus? Data 19-nya, data 12-nya. Sebelum itu terjadi terlebih dahulu kalian dianiaya. Kamu murid-muridku akan mengalami penganiayaan terlebih dahulu sebelum kemudian penyesat itu datang. Nah, sekarang Paulus, saya tanya dulu, Paulus ini mana duluan dia mengaku-ngaku ketemu Yesus, ngaku-ngaku sebagai murid Yesus, ngaku-ngaku sebagai rasul Yesus, ngaku-ngaku kemudian sebagai orang yang mendapatkan roh dari firman, duluan mana dengan menganiaya murid Yesus? Menganiaya dulu baru ngaku sebagai begini Bung Juma. Rasul? Begini. Atau gimana? Yang saya ingin dapatkan dari diskusi ini, saya ingin menekankan bahwa Yesus dan Isa itu tidak sama. Memang tidak sama. Jadi kalau Anda bahas, Jadi kalau tidak sama, udah dengarkan dulu. Ya Allah, ya Jadi kalau Karim. tidak sama, tidak sama, berarti Yesus adalah nabi dan Isa itu adalah Tuhan bagi orang Kristen yang ada di dalam Alkitabnya. Bagi orang Kristen Yesus itu adalah Tuhan. Bagi Yesus betul. Dia adalah nabi. Kan Anda melenceng lagi Anda. Loh, gimana ceritanya?
Oke. Anda tetap Sekarang begini. melenceng. Oke, baik. Oke, saya keluar nih. Anda Saya tetap keluar. mengemis Oke, saya supaya keluar. Oke, saya keluar. Islam tak ada urusan dengan kalian. Mau Yesus Anda tuhankan, mau Anda peristrikan, kami keluar garis. Oke? Oke ya. Oke. Nah, sekarang Yesus mengatakan, waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu nyamar seperti domba. Pertanyaan saya, yang mana yang serigala antara Yahudi dengan Kristen? Jawab. Untuk apa Anda membahasnya kalau Anda udah mengakui itu berbeda? Lah, kami kan memang di luar garis. Islam itu kan Al-Quran. Iya. Nah, kalian jadi begini dua. loh. Kalian ini dua. Sesuatu yang Kalian dua sama-sama Yahudi dan Nasrani, Yahudi dan Kristen sama-sama mengakui keselamatan itu dari Yahudi, sama-sama menggunakan kitabnya Musa, sama-sama menggunakan kitabnya Daud, Salomo dan bla 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 bla. Sekarang pertanyaan saya, yang mana yang serigala antara Yahudi dengan Kristen? dia nggak ada yang serigala. Semuanya manusia. Karena Yesus mengatakan Betul, waspadalah, Betul. waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu. Nah, siapa yang datang dari luar Yahudi masuk ke dalam tubuh Yahudi? Islam atau Kristen? Menurut Anda sekarang Anda serigala atau bukan? Oh, bukan, ngapain saya serigala? Ini hanya ada dua. Hanya ada dua. Antara Yahudi dan Kristen, siapa di antara kedua golongan ini yang menyamar menjadi Yahudi? Apakah Yahudi yang menyamar menjadi Kristen atau Kristen yang menyamar menjadi Yahudi? Silakan. Enggak ada yang menyamar-nyamar, Pak Suma. Yahudi tetap menyatakan Yesus bukan Mesias. Yahudi ada juga yang menyatakan Yesus Mesias, yang sekarang diikuti sama orang Kristen. Berarti Yesus bohong. Habis ya. Tidak ada yang bohong. Lah, Bukan Yesus sudah clear mengatakan pernyataan Yesus. waspadalah, Iya, akan perintahnya datang. kita harus waspada. Waspada, akan datang serigala. Mana serigalanya? Ya, ini kan salah satu nubuat juga tentang para manusia. Iya. Mana serigala? Saya mau tahu serigalanya mana. Sekarang ini kita Anda merasa klarifikasi, seperti Pak. apa, Yesus Bung? ini bohong ya. Ternyata nggak ada ya. Karena dia mengatakan begini, waspadalah supaya kamu sebab ini sebab katanya. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Siapa yang datang memakai nama Yesus? Mengaku nabi, mengaku rasul, mengaku murid, mengaku pengikut. Ini siapa nih? Lalu dikatakan, janganlah kamu mengikuti mereka. Saatnya sudah dekat. Tapi sebelum itu terjadi, kata Yesus, kamu muridku Bani Israel terlebih dahulu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, dianiaya, ditangkap. Jadi ada beberapa poin yang dikatakan oleh Yesus. Pertama ditangkap, kedua dianiaya, kemudian diserahkan ke rumah ibadat, keempat dia dipenjara-penjara, kelima dihadapkan kepada raja-raja. Nah, mari kita lihat pengakuan Paulus. Pak Matius baca yang 24-23-nya coba kelanjutan. Sabar dulu. Di dalam Kisah Para Wartawan 8 nomor 3 dikatakan, tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah, menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka masuk ke dalam penjara. Satu poin. Galatia 1 nomor 13. Sebab kamu telah mendengarkan tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Tuhan dan berusaha membinasakannya. Poin ketiga. Ketiga. 1 Korintus 15 nomor 9. Karena aku adalah yang paling hina dari semua utusan, bahkan tidak layak disebut utusan, sebab aku telah menganiaya jemaat Tuhan. Pertanyaan saya, siapa yang menggenapi ucapan Yesus di dalam Lukas 21 nomor 12? Jawab dengan jujur. Kalian punya akal kan? Jujur dulu, silakan. Andalah cuma. Jadi siapa lagi? Itu kan? Susah memang. Susah kan? Susah. Kalian itu susah. Al-Quran mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Kalian itu lebih hina dari hewan. Kenapa kalian tidak menggunakan akal? Yang tadi mengaku menganiaya, memenjarakan kemudian murid Yesus itu siapa? Dalilnya ada.
Kisah Para Rasul 8 nomor 3, Galatia 1, 13, 1 Korintus 15, 9. Akulah Paulus yang menganiaya, memenjarakan dan seterusnya. Kenapa larinya ke saya? Itu betul untuk penipuan. Betul, gitu dong. Tapi kan ada ayat selanjutnya tuh, supaya memperjelas siapa sih Mesias palsu. Oke, siapa Mesias palsu? Oke. Nah, kita langsung aja ke poinnya yang Silakan. ayat 23. Silakan Anda bacakan. Pada waktu Dulu itu, kebenaran mute. pada waktu itu, apa yang dikatakan? Pada waktu Jika orang itu, berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Mesias ini siapa, Bang? Mesias ini siapa? Dan nabi-nabi palsu Oke, akan Mesias muncul ini dan siapa? mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Oke, Mesias ini siapa, Bang? Yesus. Yesus. Siapa yang pernah di Damsis ketemu dan mengaku bertemu Mesias? Banyak yang pernah bertemu dengan Jangan Mesias. sebutkan yang lain yang Anda tahu aja, nggak usah sembunyikan Banyak, identitas pendiri agama Anda. Siapa termasuk yang Paulus. pernah? Tunggu dulu. Termasuk Paulus kan? Iya, banyak. Setelah Termasuk Paulus Paulus juga kan? ada lagi. Setelah Paulus juga ada lagi yang Iya, pernah saya melihat tanya Mesias. dulu. Paulus dulu. Benar Iya. Paulus ini pernah bertemu dengan Mesias? Ya kalau kita akui benar. Nah, Kalau sekarang apa kata Yesus terhadap orang yang ngaku-ngaku bertemu Mesias? Jangan kamu percaya. Jangan kau percaya. Terus kenapa Anda percaya Paulus? Itu dipastikan dulu, jangan dipercaya karena apa? Karena apa? Dia mengajarkan akulah dia, akulah Tuhan. Kan Yesus mengatakan, jangan kau percaya apabila ada orang yang mengaku-ngaku bertemu dengan Mesias ada di padang gurun, bertemu Mesias ada di dalam bilik. Jangan kau percaya. Bilik ini apa? Penjara. Sekarang Paulus menulis surat-suratnya itu dalam penjara. 7 surah. 7 buku yang ditulis oleh Paulus dalam penjara, dalam bilik penjara. Apa kata Yesus? Jangan kau percaya. Nah sekarang selain Paulus yang membuat buku-buku, surat-surat mengajarkan kemudian Yesus Tuhan, Yesus itu siapa? Kan Yesus mengatakan waspadalah, tetapi sebelum semua itu kamu ditangkap. Nah siapa yang menangkap? Yang menangkap Paulus, yang mengajarkan kemudian mengatasnamakan Yesus juga Paulus, yang mengatakan Yesus itu Tuhan juga adalah Paulus, yang mengaku bertemu Mesias juga adalah Paulus. Terus kenapa cari kandidat yang lain? Kalau soal Yesus Tuhan, ya kan Paulus sudah memisahkan antara satu Allah dan satu Tuhan, kan gitu. Nah, tapi dua-duanya adalah satu hakikatnya sama aja. Bukan itu masalahnya. Sekarang permasalahannya adalah murid-murid Yesus ini harus kita dudukkan dulu nih. Murid Yesus ini adalah praktisi Torah. Belum ada surah Paulus di situ, belum ada Lukas di sana, belum ada Markus di sana, belum ada doktrin Yohanes di sana. Yang ada hanya Yesus dan muridnya. Yesus mengajarkan kitab Yesaya, Yesus mengajarkan kitab Torah, Yesus mengajarkan kitab para nabi, dan Yesus tidak mengajarkan kabur. Serem kali lah. Jadi saudara-saudara, sekuat apapun saudara kemudian membawa narasi ingin menuhankan Yesus, sayangnya ada benteng yang begitu kokoh, yang begitu tinggi, yang tidak bisa Anda seberangi. Apa itu? Yesus hanya rasul. Murid-muridnya Yesus hanya mengimaninya sebagai rasul. Sedangkan kalian berada di luar tembok pagar yang sangat tinggi itu, yang mengajarkan Yesus Tuhan, mengajarkan Yesus adalah Yahweh, mengajarkan Yesus inkarnasi, mengajarkan Yesus adalah teofani, mengajarkan Yesus adalah kurban, mengajarkan Yesus adalah domba, mengajarkan Yesus adalah penebus dosa-dosa dan seterusnya, mengajarkan Yesus adalah manusia terkutuk karena dosa-dosa kalian. Ente semuanya di luar garis, di luar pagar. Yesus tak mengenal kalian. Pahami itu dengan baik. Bersyukurlah bertemu dengan umat Islam yang datang kemudian untuk meluruskan ajaran para nabi yang kalian bengkokkan. Kesempatan kalian untuk bertaubat, kesempatan kalian untuk meninggalkan ajaran dari barat tersebut. Karena Yesus hanyalah seorang nabi. Wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Torah wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Tinggalkan pengajaran-pengajaran di luar daripada ajaran para nabi. Ajaran menyembah manusia, nembus dosa pakai darah manusia,
mengatakan Nabi Tuhan adalah terkutuk dan seterusnya, tinggalkan. Itu tidak pernah diajarkan oleh para Nabi. Yesus pada endingnya kemudian mengatakan dalam Yohanes 17:8, semua muridku percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yohanes 10:27, aku mengenal muridku, mereka mendengarkan suaraku, dan mereka mengikuti aku. Aku mengenal mereka, mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Mengikuti aku adalah praktisi Torah. Muridku wajib ikut aku, maka mereka juga adalah praktisi Torah. Aku sunat, muridku wajib sunat. Aku sabat, muridku wajib sabat. Aku sholat, muridku wajib sholat. Aku puasa, muridku wajib puasa. Aku menyembah Allah yang Ahad, maka muridku wajib menyembah Tuhan yang Esa, yang Ahad. Aku hanya untuk Bani Israel, maka muridku percaya aku hanya untuk Israel. Jangan yang lain. Karena apa? Ada serigala di luar domba. Ingat, Islam di luar garis. Islam datang hanya untuk meluruskan, memperingatkan saja. Anda mau beriman silakan, Anda tidak mau beriman silakan. Tak ada paksaan. La ikraha fiddin. Islam hanya datang meluruskan agama, ajaran para nabi yang dibengkokkan kemudian oleh orang-orang yang membuat makar. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Kedatangan Islam meluruskan kemudian ajaran para nabi yang dibengkokkan oleh orang-orang terdahulu, dan kalian adalah korbannya. Mumpung masih ada kesempatan, yuk mari kemudian gunakan akal agar menemukan kebenaran yang hakiki. Kami umat Islam tidak pernah menghujat Yesus. Kami umat Islam justru memuliakan oknum tersebut, di mana beliau adalah makhluk yang suci yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel, mengajarkan hikmat Torah, mengajarkan hikmat Injil, mengajarkan jalan kebenaran dan keselamatan yang bisa sampai kepada pencipta langit dan bumi. Bani Israel setelah kedatangannya tidak ada yang sampai kepada Tuhan kecuali beriman kepada dirinya sebagai nabi dan rasul untuk mereka. Islam datang meluruskan itu. Islam datang untuk memuliakan beliau kembali setelah dihujat, dinista, direndahkan, difitnah sedemikian rupa. Islam datang mengatakan beliau adalah manusia suci, beliau adalah makhluk yang terkenal, makhluk yang tersohor, makhluk yang kemudian digaungkan baik di dunia maupun di akhirat. Beliau adalah Nabiullah Rasulullah Isa alaihissalam. Kurang apa lagi? Kami tidak mencemooh, kami tidak menghina. Agama kami memuliakan beliau. Di dalam Yohanes 16:13, apabila nabi kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Dan itu hanya ditemukan dalam ajaran agama Islam. Sedangkan PR yang menyakitkan buat anda semua, pesan-pesan Yesus kepada pengikut-pengikutnya, waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu menyamar seperti domba. Sekarang yang mana serigala, yang mana domba? Antara Yahudi dan Kristen. Kristen sudah pasti bukan domba, Yahudi sudah pasti domba. Karena yang disebut domba dalam Yeremia 50:17 hanya Bani Yakub. Sekarang siapa yang nempel ke domba? Yang adalah bukan domba. Yang nempel ke domba hanyalah serigala. Maka dikatakan waspadalah kepada serigala yang nyamar, yang datang kepadamu nyamar seperti domba, padahal mereka ada serigala yang buas. Sekarang pertanyaannya, PR yang anda harus selesaikan. Bapak-bapak pendeta, pastor, pena-pena tua yang mendengarkan ini, tolong anda datang ke Bang Suma klarifikasi bahwa antara Yahudi dan Kristen, yang domba adalah Kristen dan serigala adalah Yahudi. Biar kami semua mabok oleh kebodohan, mabok oleh ketololan, mabok oleh doktrin dan dogma. Padahal nyata bagi kami, antara Yahudi dan Kristen, yang nyamar di situ adalah siapa, yang serigala di situ adalah siapa, dan domba di situ adalah siapa. Kalian hanya berdua, kami di luar garis. Pendeta, pastor, penatua, atau apapun itu tokoh-tokoh gereja, silakan tampil, cari Bang Suma. Mari kita luruskan siapa di antara Kristen dan Yahudi yang adalah serigala dan yang adalah domba. Anda boleh ngaku domba, silakan kita buktikan. Dan saya akan buktikan entelah semua serigala-serigala itu. Demikian, sahabat-sahabat sekalian. Kalau masih ada silakan dilanjut. Kalau ada pemain baru silakan dinaikkan. Saudara Kibiniran dan juga pro admin sudah kabur karena dia sadar, oh yes, ternyata selama ini kita adalah serigala. Buktinya kita makan babi. Kalau domba tak makan babi, hanya serigala makan babi. Nah, gitu. Saya kira ya teman-teman sekalian. Sahabat-sahabat silakan diambil alih, saya nyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Riko, lanjut.
boleh promosi. saya iklan sebentar? Boleh, silakan. Ya, host izin ya. Assalamualaikum buat saudara semua. Salam kenal yang di bawah, yang di atas sudah kenal semua. Saya Riko dari Tanjung Pandan, Belitung sedang berjualan ya saudaraku, berjualan aneka cemilan dari Pulau Belitung. Yang kami jual adalah empek-empek sutra, ikan tenggiri, cocok sekali untuk hidangan di Lebaran kedua saat kita mengundang tamu-tamu kita ya. Makanan khas Belitung, empek-empek sutra yang berbahan dasar ikan tenggiri dan santan ya, dan rempah-rempah. Dan juga ada abon tenggiri yang sangat disukai oleh Bang Zuma. Dan kemarin udah dikirim dari fannya Bang Zuma, abon dan pastelnya 2 kilo. Kemarin sudah dikirim. Dan juga ada kerupuk ikan tenggiri untuk temennya makan ke tempat sayur, itu enak sekali. Dan juga ada pastel mini abon tenggiri, bisa ditaruh di dalam toplesnya untuk dihidangkan ke tamu saat lebaran. Dan juga ada pletek, cumi-cumi dan stik cumi-cumi, itu juga enak, enak untuk ditaruh di toples juga untuk dihidangkan ke tamu-tamunya. Silakan yang berminat membantu kami, silakan lihat VT-VT kami, silakan save nomor WhatsApp kami ada di bio. Dan jika saudara-saudara mau memberikan bingkisan ini kepada para debater, kepada Bang Zuma, Bunda Rama, Ustadz Alif, Bunda Hesti, Kores dan semua dan sebagainya, Uniripa, silahkan japri saya melalui WA saya ada di bio. Kami akan kirimkan dari Lion Parcel dari Tanjung Pandan, JNT dan kantor pos juga kadang-kadang ada. Bang Riko ngomong ngos-ngosan gitu, kenapa? Sedih. Kenapa sedih? Nggak mau saya cerita, saya lagi sedih lah. Juga kami terima orderan dari luar negeri kayak dari Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam. Silahkan untuk ordernya jika berminat membantu kami, insya Allah amanah dan halal. Dan kemarin Bapak Denny sudah mensedekahkan, sudah kami titipkan kepada para janda 4 orang. Alhamdulillah, semoga berkah selalu ya. Terima kasih host, Bunda Hesti, semuanya. Terima kasih. Kenapa? Riko. Cerita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa, Bang? Ya ampun. Kucing tetangga mati ya, jangan ditangisin kucing tetangga tuh. Dislecotin tenggiri nih, Riko. Ya. Kenapa enggak mau ngomong? Nggak boleh, nggak etis kalau saya cerita pribadi, nggak mau. Jangan dicerita pribadi lah, dijapri aja. Iya. Putus cinta apa gimana? Enggak lah, biarin aja. Ya. Eri, kau gak ada di sini, Eri. Kau mental, Eri. Keluar dulu. Enggak, dia berselindung. Halo. Oh, nggak ada. Keluar dulu. Ada. Kebiasaan Bang Erik begitu. Ada, Bun. Iya. Terima kasih atas perhatiannya. Ya. Oke, Bunda, Fredika. Bunda sehat selalu ya. Ya. Dan semuanya, maafkan saya jika ada salah selama ini. Ya, sore. Kenapa ini Bang Juma? Riko nangis, Bang. Kenapa dia, Bang? Enggak apa-apa kok, enggak. Bang, Riko nangis, Bang. Kenapa dia? Selamat sore. Ya, Fredika, silakan. Bunda tambahin dikit itu, Bunda. Ya, silakan. Bunda yang nambahin. Ya. Oh, aku yang nambahin, kirain. Oke, teman-teman, ini adalah Riko. Yang lainnya di-mute dulu ya. Ini adalah Riko. Bang Riko ini menjual cemilan. Ada pletek tenggiri, ada abon tenggiri, ada apa namanya pastel tenggiri. Rasanya enak, nikmat sekali. Dan cemilan ini bisa kita makan sambil menunggu puasa ya. Jadi teman-teman, dan ini bisa buat lebaran.
Jadi teman-teman yang mau berlebaran, nah ini nih cemilannya nih ya, pastel beli dari Riko ya. Nah itu klik itu Rikonya, nanti keluar nanti itunya bionya, terus ada nomor WA-nya, nanti tanya di WA harganya, ongkirnya ya teman-teman. Rasanya enak. Saya pernah juga dikirim sama salah satu hamba Allah. Ada beberapa hamba Allah mengirimkan ke saya, rasanya enak. Dan bagi teman-teman yang mau silakan dicoba. Dan ingat, ini juga cemilan sambil menunggu buka puasa, silakan. Terima kasih Bunda. Sama-sama. Oke. Boleh izin ngomong Kak Blokir? Boleh, silakan. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat. Udah, jangan kamu Kristen nggak usah pakai bahasa kayak gitu atuh. Gini. Ngucapin salam aja di dalam agamamu dilarang. Nggak usah